Nama saya Akmal Agustiadi dari kelas 11 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Purwadinata dari kelas 11 IPA 5. Nama saya Repa Kirana dari kelas 11 IPA 5. Nama saya Rinaldi Aswandika dari kelas 11 IPA 5. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang peradilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Di sini kami akan menerangkan mengenai materi peradilan yang disusun oleh Akmal Augustiadi, Muhammad Zaki Purwadinata, Reva Kirana, Rinaldi Aswandika, kelompok 2 dari kelas 11 IPA 5. Pertama-tama mari kita bahas pendahuluan terlebih dahulu. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas membuat materi video yang berjudul Sistem Peradilan ini tepat pada waktunya. Selain itu, materi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang sistem peradilan di Indonesia bagi para pembaca dan juga para pembuat materi. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lena Sumiati selaku guru PPKN yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kita tekuni. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga kami dapat menyelesaikan materi ini. Kami menyadari materi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan materi ini. Latar belakang pembahasan. Peradilan ialah sebuah proses yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut untuk memeriksa, merundingkan, memutus, menganalisis, mengidentifikasi sampai dengan mengadili suatu perkara atau permasalahan. Dalam sebuah peradilan dibagi lagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan juga peradilan militer. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, kita bahas pendahuluan yang berikutnya. Rumusan masalah. Untuk kita mencapai ke dalam inti dari materi ini, tentu saja kita harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Nah, rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem peradilan? Yang kedua, apa saja karakteristik sistem peradilan? Yang ketiga, apa tujuan sistem peradilan? Keempat, apa saja tugas-tugas dari sistem peradilan? Kelima, bagaimana pengklasifikasian atau apa saja jenis-jenis sistem peradilan? Yang keenam, bagaimana penataan administrasi peradilan? Dan yang ketujuh yang juga terakhir, bagaimana keadaan sistem peradilan di Indonesia? Tujuan pembahasan. Materi ini dibuat sebagai pengajuan tugas kelompok pelajaran PPKN mengenai materi peradilan. Selain itu, pembuatan materi ini juga sebagai refleksi atau cerminan berdasarkan pemahaman kami atas apa yang telah kami pelajari. Berikutnya kita akan langsung mulai membahas isi atau inti dari materi ini. Yang pertama, pengertian sistem peradilan. Peradilan ialah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri. Peradilan ini ada untuk mempertahankan berdiri tegaknya hukum dan juga untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran sehingga pelanggaran-pelanggaran keadilan tidak akan terjadi karena sudah ada sistem peradilan yang akan menangani permasalahan tersebut. Ataupun jika terjadi pelanggaran keadilan dan peradilan, maka sistem peradilan ini akan langsung bertindak tegas. Berikutnya, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai karakteristik peradilan di Indonesia. Yang pertama, pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi. Maksud dari pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi ialah peradilan tidak bisa dipisahkan dengan kehakiman ataupun dengan pengadilan. Maka dari itu, dalam suatu kehakiman yang mana ketika seorang hakim memutuskan suatu keputusan memerlukan sikap adil, maka dari itu pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi berkaitan dengan peradilan, maka dari itu peradilan menjadi pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi. Yang berikutnya, peradilan memiliki karakteristik
mengadili dan memutus perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Maksudnya, peradilan ini bisa mengadili atau memutuskan suatu perkara asalkan hal tersebut tidak menyimpang dari undang-undang dan mengikuti aturan sebagaimana yang ada di dalam undang-undang. Dan yang terakhir, mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Maksudnya, peradilan ini memiliki fungsi-fungsi spesifik lainnya yang sudah dijelaskan atau diatur di dalam undang-undang. Berikutnya, kita jawab rumusan masalah yang ketiga. Tujuan adanya sistem peradilan ialah untuk mempertahankan berdiri tegaknya keadilan, yang mana keadilan tersebut harus berada pada porsinya sehingga tidak memunculkan ketidakadilan dalam konklusi suatu permasalahan atau dalam hasil dari suatu permasalahan tersebut tidak memunculkan suatu keadilan, tapi akan ada hasil yang adil sehingga semua pihak mendapatkan porsi yang memang seharusnya didapatkan. Peradilan ini juga akan membuka mata pihak-pihak yang terkadang menutup sebelah matanya, bahkan terkadang tidak peduli terhadap suatu permasalahan. Peradilan ini juga ada sebagai suatu upaya untuk menanggulangi dan juga mengendalikan kejahatan yang terjadi di masyarakat, sehingga peradilan ini menjadi refleksi yang dapat meminimalisir segala bentuk kejahatan atau bentuk kriminalitas ataupun pelanggaran peradilan yang berpotensi terjadi di kalangan masyarakat. Rumusan masalah yang keempat yaitu tugas-tugas sistem peradilan. Tugas yang pertama ialah menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut teknis peradilan maupun administrasi peradilan. Maksudnya di sini ialah peradilan berkontribusi dalam menyelenggarakan administrasi atau manajemen hal-hal yang bersifat umum, baik dalam bentuk keuangan ataupun kepegawaian yang menyangkut dengan tugas-tugas pokok selagi hal itu masih memiliki keterkaitan dengan peradilan. Tugas yang kedua ialah melakukan pembinaan. Maksud dari melakukan pembinaan di sini ialah peradilan memberikan pengarahan baik secara teknis judisial maupun administrasi peradilan maupun administrasi secara umum. Dan tugas yang ketiga, melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada seluruh jajaran pengadilan negeri yang ada di suatu daerah, baik secara reguler maupun bersangkutan. Yang kelima, klasifikasi sistem peradilan. Bisa kita lihat pada tabel ini, ada peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan juga peradilan militer. Kemudian, tiap proses atau sistem peradilan tersebut dibagi lagi menjadi beberapa pengadilan. Bisa kita lihat dulu pada tabel ini yang kemudian akan kami jelaskan di slide berikutnya. Sekarang kita bahas mengenai peradilan umum. Peradilan umum merupakan sistem peradilan yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana. Peradilan umum terbagi menjadi 3, yakni pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan juga pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak. Pengadilan negeri merupakan pengadilan yang berlokasi di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan negeri memutus, menerima, dan juga memeriksa perkara tingkat 1 sesuai dengan undang-undang. Contoh dari objek perkara di pengadilan negeri misalnya gugatan terhadap pengemudi motor yang melakukan tabrak lari. Di tingkat 2-nya ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ini merupakan pengadilan yang bertempat di ibu kota provinsi. Pengadilan tinggi merupakan banding terkait perkara yang diputuskan dari pengadilan negeri. Dan berikutnya ada pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak ya, pengadilan yang memeriksa atau memutus perkara mengenai anak dengan syarat maksimal usia 12 tahun. Berikutnya peradilan tata usaha negara.
Peradilan tata usaha negara ini merupakan salah satu lingkungan peradilan atau lingkungan kehakiman yang memeriksa dan juga memutus sengketa tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara ini merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Di tingkat keduanya ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ini merupakan lingkungan peradilan yang mana nantinya akan menjadi banding terkait perkara yang diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga akan mendapatkan hasil keadilan. Berikutnya ada pengadilan khusus, misalnya pengadilan pajak. Pengadilan pajak ini bertujuan untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sengketa pajak ini hanya bisa memutus dan juga memeriksa sengketa kecuali ditentukan hal lain oleh undang-undang. Berikutnya ada peradilan agama. Peradilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara orang-orang Islam di bidang perkawinan, wasiat, wakaf, waris, hibah, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Peradilan agama dibagi menjadi 3, yakni pengadilan agama. Pengadilan agama memutus dan memeriksa perkara-perkara yang dijelaskan dalam definisi di atas. Kemudian pengadilan tinggi agama sama seperti perkara di atas, namun pengadilan tinggi agama lebih condong ke banding atau lanjutan dari pengadilan tingkat pertama. Ada pula pengadilan khusus, misalnya pengadilan mahkamah syariah. Dan yang terakhir yang sepertinya lebih komplikasi lagi yaitu peradilan militer. Peradilan militer merupakan lingkungan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan yang memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Peradilan militer terbagi menjadi 4, yakni pengadilan militer. Pengadilan militer yaitu lingkungan pengadilan yang memeriksa dan juga memutus perkara pada tingkat pertama terhadap pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif. Pengadilan militer ini hanya memeriksa pidana terdakwa kapten ke bawah. Ini menunjukkan bahwa hal ini mengikuti undang-undang kepangkatan sehingga tidak bisa dilanggar. Di tingkat kedua ada pengadilan militer tinggi yang kurang lebih sama dengan pengadilan militer pertama. Namun, pada pengadilan militer tinggi ini juga mencangkup tata usaha militer dan juga untuk terdakwa yaitu pangkat mayor ke atas. Berikutnya ada pengadilan militer utama. Pengadilan militer utama ini memutus dan juga memeriksa pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa wewenang dan juga mengadili antar pengadilan militer. Yang terakhir yaitu pengadilan militer pertempuran. Pengadilan militer pertempuran ini bertujuan untuk memeriksa dan memutus tingkat pertama dan tingkat terakhir oleh prajurit militer di medan perang. Berikutnya ada tahapan penataan administrasi peradilan. Jika di suatu waktu terjadi sebuah pelanggaran peradilan, maka tahapan atau penataan administrasi peradilannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap penyelidikan. Pada tahap penyelidikan ini merupakan rangkaian tindakan penyelidik untuk mengidentifikasi, mencari tahu dan menemukan pada suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tahap ini menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan atau tidak. Jika penyelidikan berhasil dilakukan, maka tahap penyidikan bisa dilanjutkan. Sedangkan jika penyelidikan tidak menemukan titik terang, maka penyidikan tidak bisa dilakukan. Ada pula yang disebut dengan penyelidik, yaitu orang, lembaga atau badan yang mempunyai tanggung jawab untuk mencari keterangan dan barang bukti, juga memberhentikan orang yang dicurigai sebagai terdakwa. Jika penyelidikan menemukan titik terang dan juga terlihat jelas
maka akan dilanjutkan dengan tahapan penyidikan. Tahapan penyidikan ialah serangkaian kegiatan yang membuat bukti dari hasil penyelidikan menjadi jelas. Konklusi dari penyelidikan yang sudah menjadi sebuah garis besar akan menjadi pertimbangan untuk dilakukan penyidikan. Ada pula penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan juga pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Setelah dilaksanakannya penyidikan, ada juga tahap penuntutan. Tahap penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Penuntutan ini baru bisa dilaksanakan jika penyidikan sudah mendapatkan hasil yang jelas. Dan yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tersebut dilakukan dengan tetap memelihara peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan dilaksanakan jaksa setelah menerima salinan surat putusan pengadilan yang disampaikan oleh panitera. Untuk menjawab rumusan masalah yang terakhir, yaitu bagaimanakah keadaan sistem peradilan di Indonesia? Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Mahfud MD, proses peradilan di Indonesia tengah berada dalam situasi kronis. Maksudnya ialah hukum yang idealnya memberi rasa keadilan kepada masyarakat malah praktiknya disusupi hegemoni dan mafia peradilan. Jadi dalam pelaksanaan peradilan ini masih ada kesetimbangan dan juga keberatan dalam melaksanakannya, karena tidak adanya transparansi dan juga kepunyaan ataupun seperti kepemilikan jabatan, kekayaan, dan juga profesi berpengaruh terhadap seseorang yang menjalani tindak peradilan. Mengenai isi sudah disampaikan, berikutnya akan disampaikan penutup yang dimulai dengan kesimpulan. Kesimpulannya, peradilan ialah suatu proses untuk menegakkan hukum dan keadilan. Karakteristik peradilan antara lain sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, mengadili dan memutus perkara tingkat kasasi, dan wewenang lainnya yang telah diatur dalam undang-undang. Tujuan adanya peradilan ialah untuk mempertahankan berdiri tegaknya keadilan dan meminimalisir pelanggaran hal yang berkaitan dengan keadilan. Tugas-tugas sistem peradilan antara lain untuk menyelenggarakan administrasi umum, memeriksa dan mengadili segala hal yang berkaitan dengan kewenangannya, melakukan pembinaan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada jajaran pengadilan negeri. Klasifikasi peradilan terdiri dari peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer. Adapun tahapan penataan administrasi peradilan terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan. Saran dari kelompok kami setelah kami mempelajari materi ini ialah peradilan di Indonesia sekarang ini masih belum benar-benar tertegakkan. Misalnya, dapat dilihat dari maraknya kasus yang disebabkan oleh para anggota DPR yang sampai membuat rakyat demo besar-besaran. Bahkan, dalam pelaksanaan peradilan pun tak jarang terjadi pelanggaran. Seperti sebuah studi yang dilakukan ICJR menyebutkan bahwa terhadap 306 putusan dari 100 kasus hukuman mati di Indonesia dari tahun 1997 sampai dengan 2018, mulai dari putusan tingkat 1, banding, kasasi, serta putusan peninjauan kembali. Dalam analisa tersebut, ada beberapa temuan yang diduga terdapat pelanggaran fair trial di dalamnya, khususnya untuk terpidana dengan terancam hukuman mati. Maka dari itu, edukasi mengenai peradilan ini perlu digaungkan lagi agar masyarakat paham akan konteks peradilan. Sekian yang kelompok kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat walaupun hanya sebesar biji jara. Untuk segala kekurangannya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.